Shalom rekan-rekan muda yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Yemima Karisma di dalam Renungan Youth for Christ. Sebelum bersama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersama menyatukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sampai dengan saat ini. Kami boleh meresapi, menghayati, dan memaknai kehadiran Tuhan melalui beragam cara dan berbagai peristiwa. Ketika kami boleh berjumpa dengan penyertaan Tuhan, maka saat ini pun ya Bapa, melalui firman Tuhan kali ini, kami juga percaya di sana juga terdapat kehadiran Tuhan yang menyapa kami. Maka bersabdalah bagi setiap kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 80. Mazmur 80, doa untuk keselamatan Israel. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Asaf, Mazmur. Hai Gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda temboknya sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit dan lihatlah. Indahkanlah pohon anggur ini, batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya. Biarlah mereka hilang lenyap oleh herdik wajahmu. Kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu, anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Seorang raja yang telah lanjut usia sedang menentukan siapa di antara kedua putranya yang akan menggantikannya menjadi raja. Kepada keduanya, ia berkata, barang siapa di antara kalian yang sanggup memenuhi ruangan ini dalam waktu yang singkat, dialah yang akan menggantikan aku. Si sulung membeli apa saja yang ia temukan, lalu membawa semuanya pulang. Ruangan itu pun segera penuh sesak dengan barang yang dibelinya. Menjelang malam, adiknya datang tanpa membawa apa-apa. Dia memerintahkan pelayan untuk mengeluarkan semua barang yang dibawa oleh kakaknya. Di tengah ruangan yang kosong dan gelap, ia menyalakan lilin. Cahaya lilin pun memenuhi ruangan tersebut. Mazmur 80 berisi doa permohonan keselamatan dari Allah di saat umatnya berada di dalam keadaan yang putus asa, hidup ketidakpastian, dan tidak memiliki pengharapan akan masa depan.
Mereka bagaikan sedang berada di dalam kegelapan. Pemazmur meminta kepada Allah untuk memperhatikan bangsanya dan memulihkan mereka. Pemazmur menanti-nantikan keselamatan dari Allah dengan memohon agar Allah membuat wajahnya bersinar atas mereka. Sinar wajah Allah akan menerangi kegelapan yang mereka alami. Youth, dalam situasi tertentu kita mungkin pernah merasa bahwa hidup kita seperti berada dalam kegelapan dan seolah Allah memalingkan wajahnya dari kita. Saat itu, kita berharap Allah menghadapkan wajahnya kepada kita dan menyinari kita dengan cahaya wajahnya. Pancaran sinar wajah Tuhan adalah penerang langkah kita. Tanpa terang yang berasal dari Tuhan, kita akan tersesat. Tetapi terang Tuhan membuat kita selamat. Amin. Mari kembali kita menyatukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk kehadiran Tuhan di dalam setiap musim kehidupan kami. Bukan hanya ketika langkah kami terasa terang dan meyakinkan, bahkan ketika kami hidup di tengah ketidakpastian, bahkan di dalam kegelapan sekalipun. Kami bersyukur untuk terang kasih Tuhan yang tidak pernah habis dinyatakan di dalam kehidupan kami, menuntun langkah kehidupan kami. Di saat kami penuh keraguan, di saat kami tidak yakin, di saat kami hidup di tengah ketidakpastian. Maka ya Bapa, di tengah usia yang sedang kami jalani, usia muda yang membuat kami masih terus perlu menata masa depan kami dengan banyaknya pengharapan dan impian, tetapi juga ketakutan dan kekhawatiran. Biarlah terang Tuhan menuntun langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh berjalan dengan yakin, karena kami tahu kami berjalan bersama dengan Tuhan yang menuntun kami. Lindungi kami dan sertai kami untuk langkah-langkah kami ke depan ya Bapa. Dengan terang Tuhan kami percaya langkah kehidupan kami ada di dalam kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.